Call me wild, drinking up the sunshine. Be my man. Jazirah Arab berbentuk 4 persegi panjang. Sebelah utara berbatasan dengan daerah-daerah yang terkenal dengan bulan sabit yang subur atau Fertile Crescent, yaitu daerah Mesopotamia, Syria, dan Palestina, dengan tanah perbatasan yang berpadang pasir. Di sebelah timur dan selatan dibatasi oleh Teluk Persia dan Samudra Hindia. Sebelah barat dibatasi Laut Merah. Pada zaman dahulu, Jazirah Arab terbagi ke dalam 6 bagian, yaitu Hijaz, Yaman, Najd, Tihamah, Isa, dan Yamamah atau Arud. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang Jazirah Arab terbagi ke dalam 8 bagian yang memiliki karakter masing-masing, yaitu pertama, Hijaz terletak di sebelah tenggara dari Tur Sina di tepi Laut Merah. Di daerah Hijaz itulah letaknya kota yang terkenal dengan nama Mekkah atau Bakkah, Yasrib atau Madinah, dan Taif. Yang kedua ada Yaman, terletak di sebelah selatan Hijaz, dinamakan Yaman karena daerah tersebut letaknya di sebelah kanan Ka'bah bila kita menghadap ke timur. Di sebelah kiri daerah itu terletak negeri Asir. Di dalam daerah itu ada beberapa kota yang besar-besar seperti kota Sa'ba atau Ma'rib, Zahira, Hudaidah, dan An. Yang ketiga, Hadramaut terletak di sebelah timur daerah Yaman dan di tepi Samudra Indonesia. Keempat, Muhram terletak di sebelah timur daerah Hadramaut. Kelima, Oman terletak di sebelah utara bersambung dengan Teluk Persia dan di sebelah tenggara dengan Samudra Indonesia. Keenam, Al-Hasa terletak di pantai Teluk Persia dan panjangnya sampai ke tepi sungai Eufrat. Ketujuh, Najd terletak di tengah-tengah antara Hijaz, Al-Hasa, Sahara negeri Sam, dan negeri Yamamah. Daerah ini merupakan dataran tinggi. Yang terakhir ada Ahqaf, terletak di daerah Arab sebelah selatan dan di sebelah barat daya dari Oman. Daerah ini merupakan dataran rendah. Para sejarawan menyebutkan bahwa Jazirah Arab dihuni oleh penduduk-penduduk yang berkumpul dan hidup dalam tali kesukuan. Sejarawan membagi jenis kaum atau suku yang menetap di Jazirah Arab ini menjadi 3. Pertama ada Al-Arab Al-Ba'idah. Orang Arab Ba'idah adalah orang Arab yang kini sudah tidak ada lagi atau bisa disebut musnah. Termasuk dalam kategori Arab Ba'idah adalah kaum Samud, Ad, Tasem, Madian, dan Jadis. Kemusnahan kaum Samud, Ad, dan Madian dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Kaum Ad tinggal di Hadramaut, kaum Samud tinggal di daerah Al-Ala, sebuah kawasan antara Madinah dan Tabuk. Sedangkan kaum Madian tinggal di barat laut wilayah Jazirah Arab atau wilayah Tabuk dan selatan Yordania. Kaum Ad berada di wilayah yang subur, maka dari itu kebanyakan dari mereka bercocok tanam. Mereka pun gemar membangun bangunan mewah. Kaum Samud sendiri datang setelah kaum Ad musnah. Sementara itu, dalam kitab suci pun dijelaskan bahwa nasib kaum Samud dan Madian tidak jauh berbeda dengan kaum Ad yang lenyap dimusnahkan oleh Tuhan. Yang kedua ada Al-Arab Al-Aribah. Orang Arab Aribah adalah orang Yaman keturunan Banu Khaltan yang tinggal di selatan Jazirah Arab. Banyak kerajaan-kerajaan dari orang Arab Aribah yang terdiri, dan di antara kerajaan tersebut yang paling termasyhur adalah kerajaan Sabah.
dan kerajaan Himyariyah. Kerajaan Sabah terkenal sebagai kerajaan yang membawa kemajuan bagi daerah Yaman. Ibu kota kerajaannya ialah Ma'rib yang terletak sekitar 3.900 kaki di atas permukaan laut. Tidak jauh dari kota ini didirikan bendungan yang dikenal dengan Bendungan Ma'rib atau Sa'dul Ma'rib. Pada sarjana yang menyelidiki teknik bendungan ini mengakui ketinggian mutu dan nilai arsitekturnya. Bendungan ini berfungsi sebagai penampung air pada musim kemarau. Air itu didistribusikan ke daerah pertanian. Bendungan yang dibangun pada abad kedua sebelum Masehi ini membawa kemakmuran bagi daerah Yaman. Orang Sabah adalah bangsa Arab pertama yang melangkah menuju pintu peradaban. Ma'rib adalah ibu kota Sabah. Tanahnya yang subur, kedekatannya dengan laut menjadi faktor penentu perkembangan negeri itu. Daerah ini merupakan penghasil cendana yang merupakan komoditas unggulan pada perdagangan kuno. Letaknya yang dekat laut menjadikan wilayah ini selalu ramai akan persinggahan para pedagang yang datang dari berbagai penjuru seperti Persia, India, dan Cina. Maka tak mengherankan kita akan dapat menemukan berbagai produk langka dan bernilai tinggi seperti mutiara dari Teluk Persia, bumbu masak dan pedang dari India, sutra dari Cina, budak, monyet, gading, emas, dan bulu burung unta dari Ethiopia. Pada masa kejayaannya, raja-raja Sabah memperluas hegemoni mereka ke seluruhan kawasan Arab Selatan dan menjadikan kerajaan tetangganya, yaitu Minea, sebagai negara protektoratnya. Kerajaan Minea sendiri berkembang di Jaf, Yaman. Orang-orang Minea berbahasa sama seperti orang Sabah dengan sedikit perbedaan dialek. Berikutnya ada kerajaan Himyariyah. Pada hakikatnya, kerajaan ini merupakan penerus dari kerajaan Sabah. Para penguasanya lebih mementingkan peperangan dan perluasan wilayah daripada membangun ekonomi. Oleh karena itu, mereka selalu melakukan penaklukan ke daerah Persia, Habsyi atau Ethiopia, dan daerah-daerah lainnya. Salah seorang rajanya yang termasyhur adalah Syamar Yer-Usi yang berhasil menaklukkan Samarkand. Raja terakhirnya bernama Zujadan al-Himyari yang pada masa kekuasaannya agama Nasrani dan agama Yahudi mengalami perkembangan. Ia dikalahkan oleh Aryat, salah seorang panglima Nasrani dari Habsyi, dan mulai saat itulah Yaman menjadi daerah kekuasaan Habsyi. Pada masa kerajaan Himyar, agama Kristen dan Yahudi mulai diperkenalkan ke Yaman. Agama Kristen mazhab monofisit bahwa Isa memiliki sifat tunggal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu mengandung unsur Tuhan sekaligus unsur manusia. Perlahan mulai terdesak di utara, terutama di Suriah. Para misionaris yang menyelamatkan diri berbondong-bondong masuk ke Yaman. Namun, duta Kristen pertama ke Arab Selatan diutus oleh Raja Konstantius pada tahun 356 di bawah pimpinan Theophilus Indus, seorang Arya. Motif utama dalam pengiriman ini adalah persaingan antara kerajaan Romawi dan Persia untuk menanamkan pengaruhnya di Arab Selatan. Orang-orang Himyar adalah kerabat dekat orang-orang Sabah. Mereka pun menjadi pewaris budaya dan perdagangan Minea Sabah. Bahasa mereka praktis sama dengan bahasa orang-orang Sabah dan Minea. Kerajaan Himyar akhirnya runtuh oleh serangan kerajaan Abyssinia pada tahun 523 di bawah pimpinan Aryat dan 525 di bawah pimpinan Abraha. Kenangan yang tersisa dari kerajaan Himyar adalah sebuah suku di timur Aden Himyar.
Yang terakhir ada suku Al-Arab Al-Musta'ribah. Masyarakat Musta'ribah ini pada awalnya memeluk agama Ibrahim alaihissalam. Mereka menjalankan syariat dan etika haji ke Baitullah, menjamu para tamu, mengagungkan bulan-bulan haram, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kezaliman, serta memberi sanksi terhadap berbagai perbuatan kriminal. Berkenaan masalah keagamaannya lebih banyak diceritakan tentang suku Quraisy. Ketaatan mereka terus berlangsung ketika mereka yang mengelola Ka'bah hingga orang terakhir yang mengelolanya dari suku ini yaitu Salabah bin Abad bin Nisar bin Ma'ad, dan kepengurusan Ka'bah selanjutnya digantikan oleh suku Khuza'ah. Saat kepengurusan dipegang oleh Amr bin Luhai atau juga dikenal dengan Rabi'ah bin Harithah bin Amr bin Amir, ia pergi ke Syam untuk mengajarkan Islam. Di sana ia sempat melihat kaum Laik yang beragama pagan. Saat itu sedang menyembah berhala. Hal ini membuat Rabi'ah tertarik. Mereka menjelaskan bahwa berhala-berhala itu merupakan perantara antara mereka dengan Tuhan mereka, agar doa-doa mereka dikabulkan. Rabi'ah semakin tertarik, bahkan kemudian ia meminta satu berhala kepada mereka. Permintaan ini disambut baik oleh kaum tersebut. Mereka memberinya satu berhala yang bernama Hubal. Dan sepulangnya dari sana ia meletakkan berhala itu di dekat Ka'bah. Lalu ia menceritakan sekaligus mempraktekkan apa yang dilihatnya di Syam kepada penduduk Makkah. Inilah awal mula masyarakat Arab ini menyimpang dari ajaran Ibrahim yang hanif. Hari demi hari mereka pun semakin jauh menyimpang dan kembali melakukan maksiat, hingga datangnya Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak mereka.